Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, sekarang gue mau bahas Samsung Galaxy A55. Dan ini adalah pemakaian gue hampir 4 bulan ya. Jadi HP ini tuh udah gue jadiin sebagai HP utama gue. Ini juga nemenin iPhone 15 Pro gue, ini sebagai HP utama. Dan untuk iPhone 15 Pro gue malah itu jadi HP kedua untuk sosmed aja. Dan ternyata gue betah guys pakai HP yang satu ini. Nah di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian beberapa alasan gue kenapa gue betah pakai Samsung Galaxy A55. Yaudah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Samsung Galaxy A55. Kalau misalnya kalian cek di marketplace, untuk HP yang satu ini tuh ternyata laku banget guys. Kalian bisa cek aja angka penjualannya ini tuh tinggi banget. Apalagi sekarang untuk harganya yang varian RAM 8GB dan untuk storage-nya di 256GB itu udah banyak yang jual di angka 5,1 jutaan. Ya itu gue nggak tahu ya itu segel atau udah repack, tapi menurut gue itu nggak masalah sama sekali karena emang HP itu masih tergolong baru banget. Tapi seenggaknya ini tuh ngebuktiin bahwa HP Samsung yang satu ini tuh peminatnya banyak banget. Oh ya, gue juga udah sempet bikin video tentang casing untuk Samsung Galaxy A55 ini dan ternyata viewsnya juga rame banget dan itu banyak yang check out juga. Itu ngebuktiin bahwa emang HP ini tuh biarpun kelasnya mid range tapi casingnya mahal tetap masih dibeli juga gitu. Banyak yang beli juga kok. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, di sini gue akan kasih tahu ke kalian beberapa alasan gue kenapa akhirnya gue cocok sama HP yang satu ini. Oke, untuk alasan yang pertama adalah soal desain. Gue pribadi adalah orang yang suka sama desain HP yang simple kayak gini, elegan, dan untuk dipakai jangka waktu yang lama gue mesti banget gitu desainnya tuh bagus gitu, atau feel digenggam di tangannya tuh solid atau kerasa flagshipnya. Dan HP ini tuh udah memenuhi kriteria gua semua gitu. Gua nggak ada masalah sama bentuk kameranya yang selalu seperti ini, itu gua nggak masalah sama sekali karena emang ini adalah ciri khas dari HP Samsung. Dan desain dari HP ini bisa gue bilang punya nilai plus ketimbang HP mid-range di brand-brand lain ya. Yaitu di bagian framenya dia udah pakai bahan dari aluminium, terus di bagian kaca belakang dan juga depannya dia udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi ini harusnya udah kuat banget gitu. Tapi mungkin kekurangan dari HP ini adalah di bagian bobotnya aja sih, karena emang HP ini tuh bisa sampai di 213 gram dan ukuran dimensinya juga cukup gede. Tapi kalau buat gue pribadi sebenarnya untuk size dari HP ini tuh nggak masalah sama sekali. Banyak kok casing yang modelnya kayak tipis gitu yang nggak bikin HP ini tuh tambah gede gitu. Banyak kok yang jual di sana, kalian bisa cek aja di marketplace. Oke, lanjut untuk hal yang kedua adalah dari segi performance. Ini kan dia pakai Exynos 1480. Ternyata setelah gue bandingin sama Samsung Galaxy A54, ini tuh perbedaannya lumayan cukup jauh. Jadi waktu pertama kali gue pakai HP yang satu ini, gue udah seuzon gitu. Kalau HP ini tuh ternyata pas di setting atau pemakaian gue kurang lebih 1 minggu itu panas. Ternyata enggak, HP ini tuh adem banget dan baterainya juga menurut gue ini irit banget. Gue tuh selama pemakaian gue hampir 4 bulan, ini gue tuh ngecas kadang 2 hari sekali. Terus gue lebih sering kayak misalkan baterainya tuh habis nggak dalam sehari gitu, kayak misalkan 1,5 hari ini baterainya baru habis. Dan ini juga untuk pemakaian gue tuh yang medium aja, kayak misalkan sosial media, bales chat, kerjaan dan segala macam gue di HP ini, itu ya baterainya menurut gue itu cukup awet sih. Screen on time-nya kalau nggak salah gue bisa dapet di 7-8 jam. Menurut gua untuk sebuah HP kelas mid-range dari Samsung ya ini udah pencapaian yang cukup bagus sih ketimbang generasi sebelumnya yaitu di Samsung Galaxy A54. Untuk skor Antutunya kan ini kan standar ya di 700 ribuan dan emang gua rasa HP ini tuh nggak cocok untuk kalian yang gamer berat gitu. Kalau untuk penggunaan harian, sosmed, terus tag video atau foto, ya pokoknya untuk produktivitas kalian sehari-hari, HP ini bisa gue bilang udah sangat mumpuni dan gue udah pakai multitasking kesana kesini. Ini menurut gue HP-nya tuh aman banget, nggak nge-lag sama sekali ataupun lemot gitu. Ini tuh bener-bener lancar. Ya pada intinya sih dari segi performance untuk sebuah Exynos 1480 ini improvementnya udah lumayan cukup jauh dari pendahulunya yaitu Exynos 1380. Oh ya, gue ada satu tips buat kalian kalau misalkan penggunaan kalian cukup berat di Samsung Galaxy A55, kalian wajib banget aktifin yang namanya fitur auto restart. Nah caranya kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih device care, lalu kalian pilih auto optimization dan pilih auto restart. Nah kalau gue dalam 1 minggu itu gue buat 3 kali restart ya HP-nya dan itu jam 3 pagi.
Nah, fungsinya sebenarnya apa sih untuk fitur yang satu ini? Jadi biar HP kita tuh tetap fresh kalau misalkan kita pakai dalam keadaan yang cukup berat gitu. Kadang kalau misalnya kita pakai terus-terusan dan tanpa restart, itu HP kita tuh kadang suka lemot atau mungkin animasinya suka stuttering dan segala macam. Dengan kita restart HP kita tuh bakal jadi fresh lagi. Oke, sekarang lanjut yang ketiga. Yang bikin gue betah pakai HP yang satu ini adalah karena layarnya itu ada peningkatan yaitu di 6,7 inch. Menurut gue ini lebih enak aja kalau misalkan gue pakai untuk nonton film atau streaming di Netflix. Nah, tapi buat kalian yang baru beli Samsung Galaxy A55 atau mungkin kalian yang sebelumnya udah pakai A54 atau yang seri-seri Samsung sebelumnya, kalian jangan kaget kalau misalkan ternyata layar di Samsung Galaxy A55 ini tuh rada sedikit pucat gitu. Karena emang keluaran HP Samsung di tahun 2024 warnanya tuh di layarnya itu lebih ke arah natural. Kemarin gue udah sempat baca forum-forum dan ternyata mungkin nanti kedepannya akan ada update untuk Samsung Galaxy A55 ini di bagian layarnya. Jadi ada pilihan untuk tingkat vividnya. Jadi bisa balik lagi nih ke kayak seri-seri Samsung sebelumnya. Di S24 series itu semua fiturnya udah ada. Jadi kita bisa nentuin nih mau pakai warna layar yang lebih natural atau warnanya itu lebih vivid kayak Samsung seri-seri sebelumnya atau kayak Samsung yang biasanya gitu. Nah, lanjut sekarang untuk alasan yang keempat adalah di bagian kamera, khususnya di bagian videonya. Ya, ini HP udah sering banget gue bikin konten. Ini juga sebagai pengganti kamera mirrorless gue atau mungkin iPhone 15 Pro gue. Kadang gue ngonten juga pakai Samsung Galaxy A55 ini karena emang dari segi video mau kalian pakai resolusi berapapun atau mungkin kalian mau pakai FPS berapapun dan di kamera manapun ini hasil videonya stabil dan bagus gitu untuk image quality-nya. Dan ini menurut gue improvementnya lumayan cukup jauh ya kalau misalnya kita ngomongin dari segi videografi dari seri pendahulunya itu di Samsung Galaxy A54. Untuk A54 tuh kalau misalkan dari sektor videografi dia tuh di FPS 60 dia footage-nya nggak stabil. Beda dengan A55 ini dia stabil banget. Gue udah sempat bikin video komparasinya kok di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek aja Samsung Galaxy A55 versus A54. Kalian bisa tonton aja. Dan gue juga mau ngasih tau ke kalian nih, kalau misalkan di Samsung Galaxy A55 itu tuh juga ada fitur AI-nya loh, yaitu di bagian software editing fotonya. Nah, jadi buat kalian yang misalkan suka foto portrait selfie, kalian tinggal swipe aja ke atas, dan nanti akan ada pilihan yang namanya background effect. Kalian pilih aja deh itu. Dan nanti kalian tinggal swipe aja ke kanan sekali, pilih yang namanya studio. Lalu kalian tinggal pilih aja icon yang kecil di bagian tengah kanan ini. Dan ini tuh fungsinya adalah untuk ubah arah lighting yang ada di foto kita. Mau dari kanan, kiri, atas, ataupun bawah itu bisa. Dan untuk intensitas cahayanya juga kalian bisa atur-atur sesuka kalian. Menurut gue fitur ini gokil banget sih. Dan gak cuman itu aja, nih gue contohin satu lagi ya. Kalau misalnya kalian foto pemandangan dan ada langit birunya kayak gitu-gitu, itu kalian bisa tinggal swipe aja ke atas dan nanti ada pilihan untuk bikin video timelapse 24 jam. Nanti jadi videonya akan kayak gini. Ini keren banget sih menurut gua. Sebenarnya untuk fitur dari AI-nya ini tuh berbeda-beda ya di setiap foto. Jadi nanti si AI-nya ini tuh akan menganalisis dulu nih foto kalian. Baru nanti dia akan muncul opsi yang memungkinkan untuk kalian edit. Nah, untuk sektor fotografi bisa gue bilang Samsung Galaxy A55 ini juga udah cukup bagus ya. Di foto low light atau mungkin delete ini hasilnya menurut gue udah cukup memuaskan. Cuman sayang aja kalau misalkan kalian foto selfie ini tuh agak sedikit rada pucat aja sih. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngeluh untuk hasil kamera dari Samsung Galaxy A55 ini. Tapi gue berharap untuk kamera selfie-nya ini bisa diimprove lagi lewat software update. Lanjut, hal kelima yang bikin gue betah pakai HP yang satu ini adalah jelas dari UI-nya, yaitu One UI. Kita tahu lah ya, Samsung tuh kalau misalkan urusan UI menurut gue jadi mungkin banyak orang yang favorit sama UI-nya Samsung. Karena emang tampilannya simple, nggak ribet digunainya, dan gampang banget dipakainya. Kayaknya gue sering deh ngomong ke kalian kalau misalkan ada orang yang nanya ke gue, terus minta rekomendasi HP untuk kalau misalkan orang tua gitu, itu biasa gue rekomendasiin HP Samsung sih, karena UI-nya tuh bener-bener nggak ribet dan gampang dipahami gitu. Untuk update software sendiri ini juga rutin ya, setiap bulan kita dapat security patch dan dia juga udah bisa disupport sampai 4 kali update Android dan 5 tahun untuk security patch. Jadi menurut gua umur dari HP ini tuh untuk kedepannya masih panjang banget. Dan yang gue suka juga di One UI itu adalah kita bisa customize HP kita sesuai dengan apa yang kita mau. Mulai dari tampilan sampai ke fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya juga kita bisa
custom sesuai dengan apa yang kita mau. Gue juga udah sempat bikin video good lock buat kalian yang mau customize HP Samsung kalian. Kalian bisa cek aja video-video gue sebelumnya. Simpelnya sih di aplikasi Good Lock ini kita tuh bisa custom tampilan HP kita sedetail mungkin. Kayak contohnya di bagian keyboard, ini kita bisa ubah tampilannya, kita bisa ubah setiap animasinya, kita bisa ubah layoutnya, dan bahkan kita juga bisa ubah suara typingannya juga. Gokil sih, nggak cuman tampilan aja, tapi di Good Lock kayak yang tadi gue udah bilang, fitur-fitur tuh juga banyak banget yang kita bisa edit di sana yang nggak ada gitu di HP Samsung secara default. Oke, lanjut untuk hal ke-6 kenapa gue betah pakai HP yang satu ini adalah dari segi keamanannya. Dia kan udah pakai Samsung Knox Vault ya. Nah, menurut gue kenapa aman? Karena dia tuh kayak punya ruangan tersendiri gitu atau layar terpisah. Nah, jadi itu ada di dalam secure foldernya. Kalian bisa tambahin beberapa aplikasi yang mungkin sifatnya sensitif ya, kayak misalkan perbankan atau mungkin chat dan lain-lain. Atau mungkin kalian punya file yang sifatnya sensitif juga kalian bisa taruh di sana. Gue udah coba sih, kayak misalkan tempat penyimpanan itu kayak bener-bener terpisah gitu loh dari HP utamanya gitu, atau mungkin dari tempat penyimpanan utamanya. Kalau misalkan ada kontak yang di penyimpanan utama, itu tuh nggak akan tersinkronis sama sekali ke dalam secure foldernya. Jadi kalian mesti masukin satu-satu lagi. Dan itu menurut gue aman banget. Makanya kenapa kayak misalkan di dalam secure foldernya ini tuh nggak bisa dihack sama orang. Menurut gua itu adalah satu kelebihan dari seri mid-range-nya Samsung yang satu ini dibandingkan brand-brand lainnya. Oke, terakhir ketujuh, hal yang bikin gue betah pakai HP yang satu ini juga adalah dari segi speakernya. Dia udah pakai dual stereo speaker dan ini suaranya menurut gue bagus, bassnya berasa, dan ini enak banget kalau misalkan dipakai untuk streaming di Netflix. Jadi gue kadang suka nggak pakai headphone atau headset juga, gue mending pakai loudspeakernya aja emang karena suaranya tuh nggak cempreng gitu. Ya palingan itu aja sih 7 hal yang bikin gue betah pakai HP yang satu ini, tapi nggak cuman hal yang bikin gue betah aja ya. Ada hal yang juga bikin gue nggak betah pakai HP yang satu ini, yaitu adalah di bagian penangkapan sinyalnya. Nah, jadi ada kejadian kemarin gue lagi di mall dan itu di lantai atas gue tuh nggak dapet sinyal. Padahal di HP yang lain dengan provider yang sama itu sinyalnya full. Kalau misalkan dapet sinyal pun ini cuma dapat 1 bar aja. Jadi menurut gue ini tuh rada susah HP-nya untuk nangkap sinyal. Jadi buat kalian yang mungkin mau beli HP yang satu ini tapi mungkin kalian tinggal di daerah yang cukup terpencil, saran gue kalian pikir ulang karena takutnya kalian malah nggak dapet sinyal di HP yang satu ini. Nah, mungkin dari kalian banyak yang nanya apakah worth it kalau misalnya kita upgrade dari Samsung Galaxy A54 ke A55. Sebenarnya gue balik lagi nih tanya ke kalian, kebutuhan kalian itu untuk apa? Kalau misalnya kalian emang butuh untuk video, terus kalau misalnya kalian butuh untuk layar yang lebih besar, terus kalau misalnya kalian butuh HP yang punya baterai lebih awet, menurut gue ini worth it aja kalau misalnya kalian upgrade dari A54 ke A55 selama duitnya juga ada. Nah, tapi kalau misalkan kebutuhan kalian nggak ada yang gue sebutin tadi, kalian bisa stay aja di Samsung Galaxy A54 karena itu umurnya masih panjang loh, masih bisa dapat beberapa kali update. Dan juga kalau misalnya kalian emang nggak suka HP yang warnanya tuh kayak natural di A55 ini, saran gue kalian stay aja di A54. Mungkin kalian bisa tunggu aja tahun depan ketika A56 keluar, siapa tahu peningkatan jadi jauh lebih bagus lagi ya, dan fitur-fiturnya jadi jauh lebih gokil lagi. Kesimpulannya sih untuk Samsung Galaxy A55 ini setelah gue pakai kurang lebih hampir 4 bulan, kalau misalkan gue kasih skor ya dari A sampai D gitu lah, HP ini tuh bisa dapat skor B dengan rata gitu. Jadi semua sektor di HP ini tuh bisa gue bilang bagus, nggak ada yang terlalu sampai bagus banget, nggak ada yang jelek juga gitu di HP ini. Bisa gue bilang HP Samsung tuh selalu kayak jadi HP yang aman gitu, pilihan yang aman untuk kalian pakai sehari-hari untuk kerja, untuk bikin video, bikin konten, dan lain-lain. Jadi bisa gue bilang HP ini tuh ya HP yang aman banget untuk kalian pakai untuk beberapa tahun ke depan. Oke, palingan segitu aja review dari gua. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga nih kalian mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik di sana juga. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.